Generasi impian. Tik tak, tik tuk, tik tak. Jam berbunyi, berulang berdetak. Semangatku semakin bergejolak menatap hari depan kelak. Wahai sang pahlawan pendidikan, karenamu kami paham bahwa mereka adalah harapan, bahwa mereka adalah titipan. Menuntun mereka bagian kewajiban, menghamba pada mereka kau ajarkan, agar mampu menghadapi masa depan. Untukmu sang pahlawan pendidikan, ringan langkah kami berjalan merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, demi mereka penerus masa depan. Wahai sang pemikir filosofis pendidikan, bagimu belajar harus menyenangkan. Bagimu pendidikan sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Baiknya asas trikon harus diterapkan, dan kami siap melaksanakan menghasilkan generasi impian. Ki Hajar Dewantara menyampaikan garis besar pemikirannya tentang filosofi pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah mengenai konsep pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah bentuk pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Pendidikan dapat dianalogkan dengan proses tumbuhnya padi yang ditanam oleh petani. Padi yang ditanam ibarat murid, dia akan tumbuh sebagai padi dan tidak akan tumbuh tanaman lain. Petani hanya bertugas menuntun tumbuhnya padi dengan cara memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat dan lain sebagainya. Demikian juga guru, dia hanya bisa menuntun murid sesuai kodratnya dan tidak bisa memaksa mereka keluar dari kodrat yang telah mereka miliki. Konsep berikutnya yaitu pendidikan harus menghamba pada murid. Pernyataan ini mengandung makna bahwa guru harus menempatkan murid sebagai tujuan utama mereka. Pembelajaran yang dirancang pun harus berpusat pada murid. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasanya pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya di sekolah kami, murid akan diajak mengenal lingkungan dan bagaimana seharusnya hidup di lingkungan pondok. Terkait dengan kodrat zaman, murid di sini akan diajak untuk mengasah kreativitas mereka sesuai kecakapan abad 21 melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik di sekolah maupun di dalam pondok. Konsep yang lain yaitu tentang pendidikan budi pekerti, bahwa budi pekerti merupakan perpaduan atau penggabungan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Di sekolah kami, penanaman budi pekerti bisa dicontohkan melalui kegiatan hormat atau salam takdim ketika mereka bertemu pendidik atau guru-guru. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasanya pendidikan haruslah merdeka, bebas dari ancaman, intimidasi, atau segala bentuk paksaan. Murid diberikan kebebasan secara individu agar mereka bisa berdiri atas kekuatan mereka sendiri. Kebebasan ini bisa terwujud misalnya dalam bentuk kebebasan mengemukakan pendapat, ataupun kebebasan bagi murid untuk berkreasi, menentukan tempat belajar, gaya belajar, atau bahkan mereka bebas memilih apa yang ingin mereka pelajari. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan haruslah menyenangkan. Oleh karenanya, program pembelajaran di taman siswa menggunakan cara permainan sebagai salah satu metode penyampaian pembelajaran yang sangat efektif. Beliau juga melihat adanya keterkaitan antara pendidikan dengan kebudayaan. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Kebudayaan inilah yang akan memelihara dan memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Di sekolah,
Nilai ini bisa diterapkan melalui berbagai kegiatan, diantaranya yaitu nilai nasionalisme, nilai sosial kultural, budaya membaca, dan masih banyak lagi nilai-nilai lainnya yang bisa diterapkan di sekolah sebagai bentuk dari kebudayaan. Tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menerapkan semboyan pendidikan nasional, diantaranya yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, berarti di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan ini seharusnya dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik oleh pendidik maupun oleh murid, agar tujuan pendidikan yang seutuhnya dapat tercapai. Dalam pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau juga menyampaikan sebuah asas atau konsep pendidikan yang disebut dengan trikon. Apa itu trikon? Trikon merupakan singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan harus dilakukan pengembangan secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Konvergen berarti bersama negara lain mengusahakan terbentuknya karakter dunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas negara masing-masing. Dan yang terakhir adalah konsentris, berarti bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya kita akan melihat demonstrasi kontekstual atas penerapan asas trikon ini di sekolah. Sebagai contoh kontinu, misal anak diberikan kesempatan untuk bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui. Dengan demikian, kemampuan mereka akan dapat berkembang secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergen di sini dapat dicontohkan melalui pembelajaran tentang kebudayaan lain yang juga perlu diketahui oleh murid, tetapi mereka juga harus diberikan pemahaman bahwa kita punya budaya sendiri yang sangat cocok untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang terakhir adalah konsentris. Dalam asas ini, kami melakukan kegiatan bazar makanan tradisional sebagai upaya mengenalkan makanan tradisional yang sudah jarang diminati oleh generasi muda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi makanan yang berasal dari luar negeri seperti junk food yang terbukti banyak merugikan kesehatan manusia. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. CGP Angkatan 6 bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.